Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Mas Syari. Dan kali ini kita di program Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta kita bersama Dekranasda dan PKK Kota Batam. Nah, pemirsa Batam TV, sebagai informasi untuk Anda, apakah Anda pernah membayangkan masakan rumahan yang lezat kini bisa kita ubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan? Nah, dari dapur sederhana di rumah, banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak muda sekarang yang kreatif membawa cita rasa masakan mereka hingga dikenal luas ke kancah UMKM yang lebih luas lagi. Dan di talkshow kita kali ini, pemirsa, kita akan membahas tentang tuntas bagaimana mengubah hobi memasak menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Dan kita akan kumpas tuntas tips dan trik gitu untuk menembus pasar UMKM yang lebih luas. Dan kita akan mengangkat tema kali ini terkait UMKM empek-empek dan pindang Cek Naura. Bagaimana membawa UMKM seperti ini menjadi lebih maju, tentunya naik kelas ke pasar yang lebih luas. Dan saat ini dan di episode kali ini spesial, kita kedatangan narasumber spesial. Yang pertama ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, ada Ibu Erlita Sari Amsakar. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan sore hari ini. Ya, selamat sore. Selamat sore Bu, sapa sedikit bisa di rumah silakan. Oh ya, selamat sore pemirsa, para pelaku UMKM Kota Batam. Semoga sehat dan bahagia selalu. Bu Erlita, terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kita di sini dan siap berbagi dengan pemirsa Batam TV dan juga pelaku UMKM seluruhnya yang ada di Kota Batam. Terima kasih sekali Ibu. Dan selanjutnya ada Bapak Salim, seperti biasa, yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pak Salim, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Colek UMKM. Colek UMKM. Dan terima kasih Pak Salim. Dan selanjutnya ada Ibu Murni, yang merupakan owner dari Empek-Empek dan Pindang Cek Naura. Bentar ya Bu ya. Bu Murni, sapa sedikit pemirsa di rumah, silakan Bu. Oke, selamat sore pemirsa. Terima kasih sudah mengunjungi Pempek nanti hari ini. Senang sekali rasanya kita bisa berkontribusi untuk kegiatan kali ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Murni. Iya, baik, pemirsa Batam TV, di program kita kali ini, Colek UMKM, kita akan mengangkat tema dari dapur sederhana menuju pasar yang lebih luas. Mungkin sebelum saya ke Bu Erlita dan juga Pak Salim, saya ke Bu Murni dulu. Bu Murni, bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah hadirnya empek-empek Cek Naura ini di Kota Batam sendiri. Awalnya seperti apa? Awalnya dulu saya kerja kan, karyawan. Terus saya karena ada sesuatu dan hal di rumah nggak ada yang jaga anak, ya aktivitas saya yang terganggu lah karena sesuatu. Jadi saya antar jemput anak sekolah. Terus saya berpikir kayaknya udah biasa kita aktivitas di luar kan, kali ini nggak ada kegiatan, suntuk. Jadi tiba-tiba sambil nunggu di depan sekolah anak, saya berpikir gimana ya caranya untuk menghasilkan dengan kondisi seperti itu. Dengan modal pertama saya ada styling, saya jualan di depan sekolah anak saya. Nah, itu modal awalnya. Itu tahun 2015 menuju 2016. Oke Bu, ini kan kalau kita tahu kan empek-empek dan pindang ini kan khasnya orang Palembang. Tapi Ibu Murni sendiri asli Palembang atau seperti apa nih? Saya Palembang. Palembang. Nah, itu Ibu yakin untuk dari industri rumahan yang awalnya masak untuk rumah gitu ya, yakin ini bisa dijual seperti apa Bu? Awalnya sih saya awalnya memang nggak biasa masak ya, karena kita wanita pekerja, biasa beli-beli. Saya minta diajarin sama saudara. Saya gali terus ilmunya awal-awal
nggak berhasil. Jadi kadang pempek pertama tuh keras, ya kurang lah ya. Tapi nggak nyerah gitu ya? Nggak menyerah, saya coba lagi, saya jual. Saya bingung kenapa ini lakunya cuma satu ya? Oh mungkin ada yang kekurangan lagi. Saya coba lagi, tapi saya waktu itu betul-betul kepingin menghasilkan ini, jadi saya coba. Ya akhirnya kalau dulu saya yang mencari pelanggan, kayaknya sekarang pelanggan yang mencari saya. Ini pasarnya sudah makin luas ya. Iya. Nah ini kan awalnya produk yang Ibu jual itu apa? Ini kan sekarang ada pindang juga katanya. Iya. Kan kalau dulu pada saat kita jualan pempek kan orang itu untuk cemilan ya. Iya. Nah kadang-kadang mereka kalau pas jam makan siang ataupun malam, mereka mau mencari makanan yang berat. Nah, jadi mereka tanya, Bu, ada makanan ini, ada nasi nggak gitu? Saya berpikir karena saya ini sudah mengembangkan makanan khas daerah, kenapa nggak saya kembangkan yang beratnya yang khas daerah juga? Jadi saya nggak kemana-mana, tetap awal ya misi saya itu tetap makanan khas daerah yang saya jual. Saya cobalah dulu pertamanya itu pindang ikan patin. Pindang ikan patin, ada juga yang nggak suka ikan. Jadi saya berpikir lagi, wah sepertinya ini harus kita kembangkan lagi kemana? Daging ya, pindang daging atau pindang tulang. Kalau tulang kalbunya ada, kalau daging aja dipindang rasanya agak kurang. Jadi pindang tulang nyebutnya, tapi ada dagingnya, bukan tulang toh. Baik. Ini kan sesuai tema kita dari dapur sederhana menuju pasar yang lebih luas. Nah kalau kita bilang dari produksi awal Ibu, dari sekarang berkembang ini sebesar apa sih perkembangannya Ibu dari usaha Ibu ini? Awalnya Pak, kita itu kan saya bilang tadi gerobak aja ya, styling satu, kita modal dengan tempat styling untuk penggorengan atau gitu. Tiba-tiba kan ini kalau hujan panas Pak, nah itu kendalanya. Saya pernah hujan-hujanan di tempat jualan cuma untuk ya namanya menunggu pembeli ya kita. Jadi saya berpikir kenapa kita nggak jualan di rumah saja. Jadi kan anak terjaga, kita bisa di rumah. Jadi saya pindah ke rumah, jualan di rumah. Karena rumah saya di dalam perumahan. Saya mikir lagi ini gimana biar konsumen ini cepat menemukan saya dengan kondisi parkiran yang oke gitu kan. Jadi saya sewa. Saya pindah ke blok depan, saya sewa. Tapi rumah saya statusnya sewa lah, saya seperti itu. Baik. Tapi Bu Murni sering juga ikut pelatihan atau bimbingan? Sering, saya sering diajak. Berarti udah beberapa kali ikut bimbingan ya? Sering, awal-awalnya seperti itu. Baik, saya mungkin ke Ibu Erlita, Bu. Kalau kita melihat UMKM seperti yang dijalankan oleh Ibu Murni ya Bu ya, di Kota Batam sendiri. Mungkin dari Dekranasda dan PKK sendiri di Kota Batam ini ada program khusus apa saja sih bentuk dukungan langsung kepada para pelaku UMKM di Kota Batam? Biasanya seperti apa Bu? Ya, selamat sore pemirsa Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim penggerak PKK Kota Batam untuk meningkatkan UMKM Kota Batam. Kami selaku ketua tim penggerak PKK Kota Batam dan ketua Dekranasda Kota Batam, kami selaku untuk UMKM ini kami mengadakan pembinaan dan pelatihan-pelatihan khusus untuk UMKM. Kami sudah melakukan pembinaan dan kami juga sudah menghimbau kepada ibu-ibu camat se-Kota Batam untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM kita agar UMKM kita ini bisa lebih maju lagi dan bisa naik kelas seperti yang kita harapkan. Dan juga tidak di makanan saja Pak, kami juga dari Dekranasda juga sudah melakukan pelatihan fashion designer yang baru-baru ini sudah kami lakukan, yaitu motif Batam, yaitu motif jembatan Barelang, yang kami mengambil narasumber dari luar juga, dari Jakarta. Dan alhamdulillah antusias dari pelaku pengrajin batik Kota Batam ini sangat banyak dan alhamdulillah pelatihan dilaksanakan selama 2 minggu. Alhamdulillah mulai dari pemolaan dan kemarin kan awal-awal batik kita ini kadang-kadang penjahit kita susah mempolakan motif batik kita ini. Tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan yang diadakan Dekranasda Kota Batam, maka alhamdulillah
pelaku-pelaku pembatik kita sekarang sudah sesuai dengan pola yang dilatih dan sudah sesuai dengan arahan, dan maka batik kita sekarang sudah semakin maju. Baik. Tapi kalau dari saya penasaran sedikit Bu, dari PKK dan juga Dekranasda sendiri, selain pembinaan terhadap batik, seperti batik dan handcraft tadi, ini ada khusus kuliner, ada juga nggak kegiatan? Ada juga, seperti kami ada di PKK itu UP2K namanya. UP2K ya. Ya, ini khusus untuk meningkatkan di bidang kuliner. kuliner. Nah, kami juga bekerja sama dengan OPD terkait yaitu UMKM untuk melakukan pembinaan ke tingkat kecamatan. Biasanya mungkin pembinaan terhadap biasanya oleh-oleh khas Batam gitu kan? Ya, ada juga. Ada juga. Dan apa namanya? Sekarang sudah ada yang binaan PKK itu ada namanya Snack Azuri. Snack Azuri. Nah, itu juga salah satu binaan kita. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Dan saya ke Pak Salim. Pak Salim gimana Pak? Kalau dari sisi koperasi dan usaha mikro Kota Batam, mungkin khusus pembinaan dan dukungannya terhadap para pelaku UMKM di bidang kuliner seperti yang dijalani oleh Ibu Murni, Pak, seperti apa? Ya, baik, makasih. Jumpa kembali pemirsa Colek UMKM Kota Batam yang kami hormati. Topik kita kali ini mengangkat tema dari dapur sederhana menjadi yang pasar yang lebih luas, Pak. Pasar yang lebih luas. Terus hari ini kita coba mengangkat dari si kuliner. Hadir di dapurnya Cek Naura. Cek Naura. Ya, ini merupakan salah satu juga binaan kita. Memang seperti kita sering sampaikan bahwa komitmen pemerintah Kota Batam dan hal peningkatan pembinaan dari kemajuan UMKM itu cukup signifikan ya. Terbukti di 2025 ini itu ada program prioritas Pak Wali dan Ibu Wakil. Salah satunya adalah pinjaman tidak pakai garansi ataupun bunga 0% gitu, Pak. Dan bunga 0%. Ya, jadi itu bunga itu ditanggung oleh pemerintah melalui APBD. Kita sudah mensosialisasikan ini dan sudah hampir Juli terakhir kita sudah data yang masuk 653 yang sudah mengajukan permohonan melalui Bank BTN dan sudah tahap verifikasi dan sudah ada yang akad kredit bahkan dengan jumlah nominalnya 20 juta maksimal ya, dan itu bunga ditanggung oleh pemerintah kota. Ini harapan kami manfaatkanlah ini oleh pelaku-pelaku usaha mikro terutama dan merangka mengembangkan usaha yang dimiliki. Karena memang kalau ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pelaku-pelaku kita, pertama masalah modal, kemudian pemasaran, bahan bakunya, kemudian manajerial dari sisi pengelolaan tempat mereka sendiri. Maka di dinas pun ada program ini, ya di samping ada dari program pemerintah kota, Pak Wali dan Bu Wakil. Nah, kita juga punya program berupa ada bintek, pembinaan pelatihan, yang sasarannya memang itu adalah para pelaku UKM. Kita ada pendampingan untuk mereknya, kemudian untuk perizinannya, kemudian dari sisi pemasarannya, kemudian untuk kreativitas mereka mengembangkan produk-produk mereka. Jadi kan kita berharap dengan adanya pelatihan itu mereka ada semacam inovasi kan? Baik dari sisi bagaimana kita coba pemasaran juga termasuklah, tidak hanya konvensional tapi juga melalui medsos. Ini alhamdulillah ini seperti ini kita saksikan kan melalui Grab Food kan, Shopee Food sudah mulai masuk, sehingga kendala-kendala dari sisi pemasaran itu dapat diperkecil lah. Seperti itu yang kita lakukan. Di samping juga kita ya ada rutin di bawah binaan PKK Kota Batam, kita bekerja sama untuk menyelenggarakan setiap event, apalagi event besar ya, itu menyelenggarakan bazar. Ada juga expo. Insya Allah waktu dekat ini kita akan mengikuti expo di Surabaya di bawah binaan PKK, kemudian Bandung. Itu akan membawa hasil-hasil ini kita, UKM kita, baik itu kerajinan, packagingnya, maupun makanan-makanan yang sudah kita lakukan pembinaan.
yang di Kota Batam itu antara lain yang kita lakukan. Saya sedikit Bu Erita Buta, mungkin di 2025 ini program-program dari Dekranasda dan juga PKK Kota Batam mungkin apa aja Bu selain yang tadi Bu? Oh ya, program-program untuk Dekranasda kalau dalam UMKM ini program kami yaitu khusus ke pembatik. Pembatik untuk tahun 2025. Ini ada rencana untuk buat batik khas Barelang ya Bu ya? Iya. Ini prosesnya sekarang sudah sampai mana Bu? Prosesnya sekarang udah sampai tahap lanjut. Lanjut. Buktinya ini yang kami pakai sudah. Ini contohnya Bu ya? Contohnya ini. Sudah jadi ya? Sudah jadi dan sudah mendekati sempurna. Ya. Mungkin biasanya ada fashion show nanti ya? Ada fashion show insya Allah. Ya. Baik. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi setelah yang satu ini. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Colek UMKM. Dari dapur sederhana menuju pasar yang lebih luas. Dan kita masih berbincang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, Ibu Erlita Sari Amsakar. Dan selanjutnya ada Bapak Salim, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Serta ada Ibu Muri yang merupakan owner dari Empek-Empek dan Pindang Cek Naura, benar ya? Baik, kita masuk di segmen kedua. Mungkin saya ke Bu Murni dulu. Ya. Bu Murni, mungkin bisa diceritakan Bu perkembangan dari Empek-Empek dan Pindang Cek Naura ini. Sekarang ini untuk produksi satu hari sekarang bisa berapa banyak? Untuk produksi kita nggak bisa karena banyak ya yang kita jual karena udah pengembangan. Yang awalnya cuma pempek, jadi kita kembangkan dengan yang menu-menu yang lebih berat, yang lain yang disukai, yang dicari oleh konsumen. Kalau untuk pempek ini sehari kita dalam per minggu ya, per minggu itu kita memerlukan ikan tenggiri. Karena saya ini ikan tenggiri itu sekitar 40 sampai 50 kilo aja. Per minggunya, Bu? Per minggu. Karena kita ada juga yang ikan lain, kita pakai ikan lain juga. Untuk itu tenggiri aja. Untuk ikan yang lain kita ada juga pakai kulit, itu kulit kacang-kacang, ikan kacang-kacang. Dan ikan benggol juga. Ya, ada beberapa yang kita sering pakai. Nah, untuk yang makanan yang berat, untuk yang kuliner yang berat, itu kita ada nasi, lauknya pindang ikan patin, ikan juga, lagi-lagi ikan. Nah, ini sehari itu untuk saat ini ya, itu 1 ekor itu bisa 1,5 kilo dikali 7 ekor ya, dikali berapa, dipotong lah gitu ya. Terus pindang tulang, pindang tulang itu kadang kita sehari 12 kilo. Nah, satu lagi saya lupa, ada lagi menu saya itu yang anak-anak ayam ya. Nah, itu ayam, sekarang saya sehari itu bisa 10 ekor. 10 ekor. Potong 4, jadi 40 porsi lah ya untuk ayam penyet, jadi banyak menunya, jadi variannya banyak. Nah, karena varian banyak itu kan kita bisa memasuki pasar anak-anak, ya, orang tua, dan inilah ya kalau kita konsumen-konsumen yang banyak selera. Nah, dari segi pemasaran Bu, kalau dulu Ibu brandingnya seperti apa sih gitu? Dulu awalnya kita dari mulut ke mulut ya. Setelah itu kita ingin perbaikan, ingin maju. Kita cari di mana ini ada binaan ya. Artinya ikut pelatihan ya? Ikut pelatihan, saya ikut pelatihan di waktu itu di Plut ya. Ya Plut, pusat layanan usaha terpadu. Saya ikut di Plut. Setelah itu yang direktur yang di sana menyarankan Ibu harus ada halal. Atas bantuan dari sana, saya dapatlah itu logo halal yang dipilih itu. Jadi sudah halal. Terus lagi kita ditawarin juga untuk BPOM pada saat itu. Tapi karena kondisi dapur kita di sana masih sewa, itu kan bukan punya saya. Jadi saya nggak bisa mau merubah sesuai standar ya, karena kita kan nggak dapat izin dari yang punya tempat. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita udah, alhamdulillah, kita udah pindah, ini udah milik sendiri, alhamdulillah. Jadi kita di sini baru sekitar pindahnya itu dari bulan puasa ya, jadi sekitar 5 bulan pindah di sini. Tapi kita udah ambil di sini udah sekitar 8 bulan, 9 bulan. Nah, sebagai salah satu pelaku UMKM sekarang Bu, dengan ikutnya pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kota Batam melalui dinas dan juga Dikanas dan juga PKK misalnya, apa ya dari Ibu sebagai pelaku usaha, apa yang merasakan perubahan apa gitu? Banyak sekali manfaatnya. Saya rasakan secara pribadi, saya merasa ya yang tadi saya nggak tahu jadi tahu. Kayak mana cara pengolahan ikan yang bagus, kayak mana cara penyajian, terus lagi bagaimana cara kita mempunyai standar dalam memasak, juga kita diajarin. Itu kalau saya tidak mendapat ilmu ataupun ini tidak bantuan daripada binaan, ya saya rasa agak sulit untuk berkembang. Alhamdulillah dengan diikutkan ataupun saya ikut dengan binaan dinas, jadi saya ada perbaikan yang dari tadinya kurang sekarang lebih pede lagi ya. Iya, jadi kita nggak malu menjual produk kita. Nah, saya lihat ini packagingnya cukup menarik ini Bu. Ini mungkin packaging yang berapa atau udah lama gitu? Ini packagingnya baru.
baru sekitar setahun 2 tahun lah ya. Mungkin kita minta pendapat dari Ibu Elita nih, gimana menilai empek-empek pindang Cek Naura nih kalau dari segi packaging? Iya, kalau dari segi packagingnya sudah mantap, sudah oke. Terus mungkin ini Bu, apa namanya? Halanya ya? sudah. Terus biasa kan ada Bapak bisa boleh silakan Pak. Biasa ada di sini masa berlakunya mungkin ya. Expirednya misalnya dari tanggal 15 Oktober sampai 30 Oktober. Expirednya tanggal ini, tahun ini mungkin itu Bu yang masih belum ada saya lihat. Biar lebih lengkap lagi biar infonya, lebih Bu, ya. lengkap, mungkin kedepannya ditampilkan untuk expirednya, biar masyarakat kita ini tidak apa namanya, kadang-kadang kayak kami ibu rumah tangga ini Bu, kadang-kadang membeli terus simpan gitu ya. kulkas, nanti lupa, rupanya sudah habis masa ininya. Nah, kami harus tahu itu Bu, biar makanan yang kita makan ini tetap awet dan sehat Bu. Nah, mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Bu, ya. masukannya. Ini kebetulan kemasan ini Bu, kita bikin untuk yang siap makan Bu. Siap makan. Kalau yang beda lagi ya. Beda lagi ya. Ada ya. Saya tahu kan dari dinas juga ngajar. Iya. Nah, kalau ini yang kardus, ini untuk yang untuk makan. ini yang untuk disimpan ya Bu. Tapi Ibu sudah buat. Sudah ada ini. Ini ada. Ini ada ya, tinggal Ibu isi ya. Sebelum bikin ini Bu, saya minta pendapat dulu sama apa ya. Alhamdulillah. Sudah lengkap ya Pak. Berarti udah mantap lah. Cek Naura. Cek Naura. Cek Naura. Ya mungkin alamat perlu kali ya. Memang sudah ada FB-nya, sudah ada kan, WA sudah. Alamat kali ya. Alamat ya, baik. Jalan apa di ruko apa biasa kan. Mungkin sejauh ini ya, Bu Murni memanfaatkan sosial media ini seperti apa? Mungkin ini ada IG-nya, ada Facebook-nya apa? Ya, ada Facebook-nya, Pempek dan Pinang Cek Nora. Ada IG-nya juga, tapi ya kalau di Facebook saya aktif ya. Tapi kalau di IG itu agak kurang. Karena yang namanya ibu-ibu kadang-kadang nggak mau yang ribet-ribet, mau yang cepat, kalau di FB kan cepat. IG kan harus kita setting juga, bagaimana kalau di FB yang begini seperti itu. Tapi jualan online juga Bu? Itu kita ada di GoFood. GoFood ada ya, ada gitu kan. Oke, saya ke Bu Elita. Bu Elita, setahu saya kan di Dekranas dan dari PKK sendiri, ini kan punya galeri Dekranas dan sekarang gimana? Sekarang masih tetap jalan dan produk-produk yang kami jual di situ ada produk kerajinan tangan ibu-ibu, pelaku UMKM, ada tas rajutan, terus ada tas-tas kerajinan dari kulit dikombin dengan songket misalnya, dan dikombin dengan batik Batam, terus ada juga makanan-makanan dan ada batik Batam juga, semuanya lengkap di situ. Nah, itu adalah hasil dari binaan-binaan kita Dekranas Kota Batam. Berarti wajah UMKM Batam bisa kita lihat di situ ya? Iya, dan saya juga selaku Ketua Tim Gerak PKK dan Ketua Dekranas Kota Batam menghimbau kepada seluruh para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, ayo masukkan barang-barang ibu-ibu, titipkan di galeri kami agar kami bisa mempromosikan barang-barang UMKM dari Bapak dan Ibu warga Batam yang kami cintai. Baik. Terbuka ini terbuka untuk pelaku UMKM Kota Batam. Baik. Ayo silakan titipkan, dan kepada mungkin kami juga menghimbau kepada Dinas Pariwisata, kalau ada yang datang ke Kota Batam, ayo ajak ke galeri kami. Singgah situ Ibu ya. Singgah di galeri kami Dekranas Kota Batam di belakang gedung bersama. Tapi biasanya berkolaborasi dengan dinas dan OPD terkait juga. Dinas dan OPD terkait. Nah itu untuk proses seleksinya biasanya syarat mungkin bisa tampil apa aja biasanya? Yang pertama, nah itu tadi harus packagingnya harus sudah bagus dan memenuhi standar. Yang kedua sudah ada BPOM-nya, dan yang ketiga harus sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian yang keempat harus ada yaitu tadi masa berlaku makanan itu sendiri, expirednya harus ada. Nah terus rasa
cita rasanya jangan diubah-ubah. Nah, kalau sesuatu makanan pertama dirasa enak, kemudian besoknya berubah, nah itu konsisten akan ya, harus konsisten. Jangan merubah rasa. Mungkin itu, Pak, yang harus ditingkatkan oleh para UMKM kita. Baik, mungkin bisa jadi perhatian bersama. Ini bisa saja gabung di Dekranasda dan tampil, tapi ada syaratnya Bu ya. Ada yang harus kita penuhi sebagai para pelaku UMKM. Nah, saya ke Pak Salim dari segi koperasi dan juga usaha mikro, Pak, khusus kuliner, Pak. Mungkin di tahun 2025 ini program apa saja mungkin yang ada untuk para pelaku UMKM selain pembinaan pemodelan dan juga mungkin ada pelatihan khusus, Pak, untuk kuliner? Iya, saya sampaikan tadi memang program kita itu ada berupa pelatihan itu berbagai macam lah, pemasaran, cara memperoleh bahan bakunya, kreativitas, bahkan kewirausahaan pun kita berikan itu. Jadi tidak puas dengan apa yang sudah dicapai saat ini, tapi pengembangan ke depan seperti apa kan itu. Tapi di Float sendiri juga ada galeri expo, Pak? Iya, di sana kita menyiapkan semacam galerinya, berbagai ada kerajinan, ada kemasan, makanan, kuliner, dan di sana juga kita siapkan khusus untuk desain kemasan, ya khusus tuh untuk kita konsultasi lah, bisa di sana kita buat ininya ya, desainnya, nanti kalau mau cetak di luar silakan, tidak masalah. Ada konsultan kita yang siap sedia, termasuk pendamping juga, pendamping untuk perizinan, halal ini juga, kemudian permodalan, kelembagaan, itu sudah kita siapkan. Mungkin kedepannya mungkin ada rencana buat event gede misalnya, yang berkolaborasi dengan Dekranasda dan KK. Insya Allah dalam waktu sangat dekat ini kita dukung juga kegiatan Jambore PKK, ada izin Ibu. Kita akan melibatkan juga pelaku-pelaku UKM kita yang akan dilaksanakan di Kubutri. Kalau acara tahunan yang besar kita ada namanya Gebiar UKM ya, UMKM. Ini bentuk kegiatan yang pada saat itu kita akan memberikan apresiasi kepada pelaku UKM kita. Jadi kita nilai kan produknya segala macam, nanti akan diberikan penghargaan oleh Pak Wali pada umuman seperti itu. Mungkin ada Batam Fashion Week tahun ini gimana? Ada, insya Allah pada bulan Oktober. Oktober nanti ya. Melihat situasi dan kondisi negara kita pada saat kita tunggu ya Bu ya, insya Allah. Baik, saya ke Bu Muni. Bu Muni, sekarang Bu Muni dengan usaha yang sudah semakin luas, PMP, dan sudah makin dikenal di Kota Batam, ini sudah bisa menyerap tenaga kerja berapa banyak? Ini dulu saya sendiri ya. Setelah itu saya merekrut saudara. Setelah itu kita cari karyawan. Dan sekarang saya masih cari karyawan lagi untuk nambah tenaga, karena tenaganya lumayan banyak yang dibutuhkan. Saya kemarin udah buka lowongan, tapi masih belum memenuhi standar. Nanti kalau udah meningkat, kita akan tambah lagi karyawan. Baik, biasa apa yang Ibu Muni lakukan untuk menjaga kualitas dari produk PMP dan juga pindang Cik Naura? Lagi-lagi kita dapat pelatihan dari Float terutama ya, itu selalu digaungkan oleh Ibu Marlina. Kebetulan saya sering bertanya sama dia, ada nggak Ibu Marlina? Konsultan kita itu. Saya sering bertanya, kalau seperti ini, kalau masakan itu seperti Ibu bilang jangan berubah rasa. Jadi kita harus punya standar. Jadi kalau kita masak itu berapa takarannya itu harus fix, sudah nggak boleh berubah. Jadi kalau ukuran ayam ataupun ikan ataupun daging sekian, takarannya berapa. Nah kalau kita udah pakai takaran, kita nggak perlu lagi terlalu khawatir ataupun terlalu kita mau cicip tuh nggak usah. Karena apa? Kita udah punya standar. Karena rasa itu nggak jauh. Kalaupun dia meleset tuh nggak jauh daripada rasa aslinya. Jadi harus standar. Jadi dengan adanya standar itu kita mempunyai percaya diri ya. Jadi kita mudah-mudahan, alhamdulillah saya rasanya selama saya jualan itu stabil. Untuk soal rasa. Gitu aja. Ini kalau ini katanya tempat baru, Bu. Ini tepatnya di mana lokasinya? Ini lokasinya di Mega Legenda Extension, Blok D3 nomor 12B, Batam Center. Ya. Kalau untuk informasi lebih lanjut mungkin di Facebooknya apa atau IG-nya apa? Di IG, Facebook dan IG-nya itu
Sama seperti mereknya, namanya pempek dan pindang Cek Naura. Mungkin bisa dicoba dulu, minta pendapat Ibu gimana rasanya. Oh Nanti iya. kita belum lihat tapi nggak dicoba ya Bu. Mari kita coba Pak Kades. Sendok garpu. Kami sendok dulu coba. Nanti kita minta pendapat Ibu gimana. Bapak juga ya Pak. Baik. Sudah, saya udah duluan Mas. Yang namanya pempek luar pasti biasa. enak. Lembut. Mari kita coba Pak Kades. Silakan Ibu, saya sudah tadi. Saya mencoba Ibu dulu silakan Bu. yang lenjer ya Bu. Iya, itu. Iya, ada berapa jenis pempek? Kalau untuk saat ini sebenarnya banyak ya, tapi untuk saat ini Cek Naura baru ada 4 varian. Nanti kalau sejalan waktu dengan menyerap tenaga kerja baru, mungkin kita akan tambah varian baru. Jadi, tapi kalau saya tanya, apa yang membedakan pempek Ibu dengan pempek lain? wah, saya ikannya terasa. Ikannya lebih terasa. Kita buktikan gimana Bu. Benar. Benar ya Bu ya. Terasa ikan tenggiri ya Bu. Terasa ikannya lembut Bu ya. Lembut dan dia punya cuko. Mantap. Mantap. Mungkin Bapak silakan Pak sedikit coba. Iya, tadi saya sudah mencoba tadi. Gimana luar pendapatnya? biasa. Luar biasa. Ya, sebelum Ibu Wali udah kami duluan habis 1 porsi tadi. Jadi sesuai klaim yang diklaim Bu Mude ya. Ikannya mantap. Mantap. Baik. Baik pemirsa Batam TV. Boleh minum bentar? Dialog. Ya. Baik pemirsa Batam TV, colek UMKM kita kali ini akan kita lanjutkan sesaat lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus.
Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dari dapur sederhana menuju pasar yang lebih luas. Dan kita masuk di segmen ketiga, mungkin saya mulai langsung ke Bung Uni dulu. Ini kan mumpung ada perwakilan dari pemerintah Kota Batam, ada Ibu Erita dan juga Pak Salim. Ini sebagai mewakili para pelaku UMKM di Kota Batam, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin Ibu sampaikan ke pemerintah Kota Batam. Silakan. Oke, makasih Pak kesempatannya. Oke, untuk kami pelaku UMKM itu kendala utama itu adalah permodalan, Pak. Itu yang paling kritikal masalah. Misalnya untuk packaging, ya, itu kadang-kadang kita harganya kan agak mahal, packaging. Jadi kadang-kadang kita kalau packagingnya udah mahal, kita bingung menentukan harga ke konsumen. Memang kita harus hitung, tapi kita juga kan harus memikirkan kalau harga produk kita itu terlalu mahal, kan nanti daya beli masyarakat seperti apa. Kemudian itu untuk pengembangan usaha. Untuk pengembangan usaha ini, biar usaha itu berkembang, kita kan perlu peningkatan produksi ya. Dalam hal produksi seperti saya kan jual frozen juga. Tapi jujur saja, saya itu yang untuk freezer kecil, saya itu nggak punya. Jadi saya itu masih menabung. Ini belum ngumpul-ngumpul masalah permodalannya. Saya punya freezer besar itu pun bantuan dari dinas juga. Nah, tapi yang untuk yang besar, itu kan terlalu besar ya listriknya, itu khusus untuk yang basah. Untuk yang produk udah jadi, yang seperti Ibu Erita bilang tadi, yang misalnya yang kemasan seperti ini, yang frozen itu kan harus pakai freezer yang standar aja ya, yang nggak terlalu besar seperti itu, jadi bisa kita pajang. Jadi pada saat orang datang, ya kita bisa memasarkan produk-produk yang diproduksi oleh saya, ya UMKM dan teman-teman UMKM yang punya produk-produk yang dipajang. Ya, jadi perlu seperti yang saya bilang tadi, perlu untuk permodalan. Mungkin bisa ikut program yang dijalankan pemerintah saat ini, Pak. Pak Wali sangat komit, bahkan arahan beliau kalau memang ini termanfaat oleh masyarakat, dimanfaat yang program 20 juta ini kan sekarang di anggaran 3 miliar nih. Bisa saya tahun depan ditingkatkan oleh beliau, udah komitmen untuk itu. Dan sekarang masih berjalan, Pak, ya? Masih berjalan. Dan kita punya kalau sekarang ini kan yang 0% bunga 0% itu memang 20 juta ya maksimal. Tapi kita ada juga fasilitas yang ada di Blut kita. Itu dana bergulir, itu memang lebih besar, tapi memang pakai agunan. Bisa 300 juta, bisa 150 juta. Artinya Ibu mungkin juga bisa memanfaatkan program itu ya? Bisa saja, siapapun. Baik, mungkin bisa konsultasi langsung ke Bapak. Iya. Mungkin saya ke Bu Erita. Bu Erita, mungkin ada sedikit waktu ini, harapannya Bu, sebagai Ketua Deklarasi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam, harapannya untuk para pelaku UMKM di Kota Batam dan juga masyarakat Kota Batam untuk sama-sama memajukan UMKM di Kota Batam seperti apa, Bu? Ya, harapan saya tentu saja para pelaku UMKM yang pertama harus menggali terus potensi yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu sekalian agar tercipta karya-karya baru, menu-menu baru yang sesuai dengan tuntutan zamannya. Kemudian yang kedua tentu saja dilaksanakan standar-standar yang untuk membuat usaha Bapak Ibu lebih maju dan lebih dikenal di masyarakat luas. Ya tentu saja mungkin dengan digitalisasi tadi. Nah kemudian harus ada ya lengkap semuanya, BPOM-nya, packaging-nya harus bagus. Dan ada masa expirednya, mungkin itu yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, tentu saja saya yakin dan percaya UMKM Kota Batam bisa lebih maju dan saya berharap kepada UMKM Kota Batam, saya menghimbau juga bagi yang ingin menitipkan barangnya, ayo silakan yang pertama ada di Plut Kota Batam, yaitu tepatnya di
Bengkong. Kemudian yang kedua ada di Gedung Dekranasda Kota Batam, yaitu tepatnya di Batam Center di samping gedung bersama. Dan ayo ibu-ibu titipkan barang-barangnya di situ agar barang-barang ibu bisa kami promosikan juga. Dan kalau mencari oleh-oleh khas Batam, ayo ke Plut dan Gedung Dekranasda Kota Batam. Di situ ada batik Batam Barelang juga. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja saya berharap kepada UMKM Batam, ayo sama-sama kita maju bersama dan UMKM bisa naik kelas. UMKM kelas. Mantap. Mantap. Sedikit Pak Salim pesannya untuk para pelaku UMKM. Ya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk dimanfaatkan oleh UMKM kita. Harapan kita ya manfaatkanlah itu, seperti saran beliau juga, beliau kita punya Plut khusus yang di UKM, Dinas Koperasi kan, di Dekranasda yang di bawah binaan Dekranasda. Dan program-program yang sudah disiapkan, ada pelatihan, ada bimbingan, ada fintech, ada permodalan gitu, ada konsultan yang kita siapkan, ada desainer untuk membuat packaging sudah kita siapkan. Ya, manfaatkan itu, pemerintah sudah memberikan kemudahan dan apa yang dibutuhkan oleh para pelaku UKM kita. Artinya UMKM sekarang ini sangat dimudahkan ya Bu. Kalau kita lihat dari segala aspek juga didukung dan dibantu oleh pemerintah Kota Batam. Baik Pak Salim, terima kasih waktunya kali ini, dan Bu Erita spesial terima kasih juga sudah hadir di sini dan bisa menemani kita di Colek UMKM kali ini. Sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih. Dan semangat terus memajukan Dekranasda dan PKK Kota Batam. Amin. Baik, dan Bu Muri, terima kasih juga untuk waktunya. Semoga sukses terus usahanya Bu di tempe dan pindang Cik Naura ini. Dan ini tentunya makin luas pasarnya. Amin. Amin. Baik, bisa Batam TV, demikian dialog kita di Colek UMKM kali ini. Dan dari dapur sederhana menuju pasar lebih luas lagi. Akhir kata, saya Herman Syari berserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, hari ini kita berada di pempek Cik Nuria dan Naura dan pindang ikan patin. Yang pertama menu kita hari ini namanya apa ini? Ini pindang ikan patin Palembang Bu, khas Palembang, khas daerah. Nah, tapi Bu, kalau makan ini kita pakai toppingnya ini ya Bu. Seperti ini biar ada wangi Bu, biar supaya seger ya. Seger jadi ya. panas ikannya itu agak hilang karena ada kemanginya. Terus Terus ada ini Bu, apa namanya? Daun bawang sama nanas dan tomat. Itu toppingnya. Ini bumbunya apa aja? Nah, bumbunya biasa Bu, itu lengkap bumbu dapur, bawang merah, cabai merah, laos, kunyit, lengkuas, semua lengkap masuk, sama daun salam. Daun jeruk juga. Terus saya lihat ada sambal, ini sambal apa Ibu? Ini Bu, ini sambal yang paling dicari Bu. Paling setiap orang kemari itu mereka cari sambal ini. Sebenarnya saya rasa kalau nggak ada sambal ini kurang mantap makannya. Namanya sambal apa Bu? Ini sambal nanas Palembang juga. Sambal nanas Palembang. Dilengkapi dengan lalapannya ya Bu ya. Lalapannya banyak. Yang ini antara 9 sampai 11 macam. Ya? Ya ini. Ya itu. Oke. Boleh dicicip? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, kita cicip ya Bu. Ini namanya pindang patin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sambal Bu. Coba Bu sambalnya ya Bu. Pakai sambal ya. Sambal nanas khas Palembang. Iya, khas Palembang. Jadi kita yang khas daerah aja Bu yang kita jual. Mantap sambalnya. Enak. Bu, gini Bu, Ibu bilang
asli tenggirinya macam belek rasanya, Bu. Macam belek rasanya, Bu bilang. Enak tenggirinya macam belek rasanya. Macam belek. Iya. Belek rasanya. Itu Enak, ada Bu. pindang tulang, Bu. Dan ini Ibu mengolah patin ini bagus, tidak ada rasa apa namanya, rasa tanah atau rasa amisnya. Ya, ini asli rasa patinnya. Iya. Nggak terasa. Itu bagaimana Ibu mengolahnya itu, Bu? Metodenya, Bu, kita pulang dari pasar habis sholat subuh, Ya. kita cuci dulu ikan. Ikannya kita mandikan pakai air asam sama air jeruk, Bu. Oh. Tapi bukan jeruk itu, jeruk yang asam nipis itu, Bu. ya, bukan? Jeruk sambal ya. Oh, yang kecil-kecil itu. Sama asam jawa. Jadi di kolaborasi dimandikan sama ikannya, banyak juga lumayan. Iya. Jadi dia tapi lama. Marinasinya paling sedikit 2 jam. Oh, 2 jam lama juga ya, Bu. Jadi bau amisnya hilang. Pantasan lah ibu-ibu ya, kita masak di rumah patinnya masih bau tanah. Iya, seperti itu. Rupanya pengolahannya sangat lama ya. 2 jam di marinasi ya. Iya. Iya. Oke, Bu. Sekarang ini, Bu. Ini namanya pindang tulang. Pindang tulang. Bumbunya apa aja ini, Bu? Sebenarnya sama aja, Bu, bumbunya. Cuma ada yang membedakan. Kalau ini apa namanya? Dia itu nggak pakai nanas, Bu. Oh, nggak pakai nanas. Kalau pakai dia pakai nanas kan? Pakai nanas. Ini cuma tomat ya. Itu sama aja daun sebenarnya. bawang ya. Bumbunya. Coba rasa dulu ya, Bu. Iya. Kita coba. Enak. Lebih terasa daun salamnya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Pindang Palembang enak. Terima kasih, Bu. Ini juga nggak terasa amisnya. Iya. Dagingnya. Iya, sama, Bu, kita marinasi enak, juga. lembut. Tapi itu nggak pakai presto loh, Bu. Oh ya. Itu rebus biasa. Bukan Berapa presto. lama Ibu merebusnya? Gini, Bu. Lagi-lagi kita gunakan sosmed ya, kita cari 5:37, Bu. Oh ya. 5 menit kita panaskan, 30 menit kita tunggu, 7 menit kita panaskan lagi. Oh. Tapi karena kita jualan ya, Bu, kita ulangi. Jangan 1 kali aja, 2 kali, gitu. 3 kali. Oh. Jadi hemat gas juga, Bu. Iya. Gas hemat, kemudian hasilnya ya seperti itu. Nggak Enak. pakai presto. Iya. Enak sekali. Dan ini, Bu, harus dipertahankan. Iya, Bu, seperti Ibu bilang tadi. Iya. Tidak lanjuti yang Ibu instruksikan tadi. Ya. Dagingnya empuk, lembut. Nanti kapan-kapan kita boleh makan di sini. Oh iya, Bu. Iya. Kita buka terus, Bu, tiap hari. Iya. Kecuali enak. Ini cepat habis ya, Bu, kita cepat. Iya. Tutup. Oh. Sekarang kita masak 2 kali, Bu, sehari. 2 kali sehari Kadang ya. jam pagi kita masak, jam 3 kita masak lagi. Ini Ibu buka dari jam berapa ini? Jam 10:04 lah ya, Bu. Sebenarnya jam 10 pagi ya. Tapi kadang kita prepare dulu sebentar, bersih-bersih tempat. 10:15 lah. Buka. Sampai jam 9 malam. Sampai jam Tapi 9 jarang malam sampai jam ya. 9 malam tuh, Bu. Kadang udah habis. Udah habis ya. Kita kadang jam 4, jam 5 sore udah habis kita tutup. Tapi officialnya kita tutup jam 9 malam. Iya. Misalnya kita pesan sama Ibu untuk acara-acara di rumah gitu. Bisa, Bu, itu sering saya. Bisa Bu. ya? Oh. Kemarin ada dinas adalah pemerintahan juga pesan sama Iya, saya. iya. Itu udah langganan sama kami. Ya, Belum selalu. pernah kita pesan yang apa namanya, yang pindang-pindang begini, Bu. Iya. Biasanya ya rendang biasanya. Terus gulai kambing kari. Nah, ini belum pernah. Nah, ini masuk nih. Daftar untuk menu nanti ada acara di rumah. Ini yang Insya Allah. ya, kalau untuk makanan yang berat, Bu, untuk saat ini top 10-nya ya, top yang paling topnya ya. Ini nomor 1, Bu, penyampat. Pindang ya? Ya, saya nggak tahu konsumen kayak mana. Iya, Apa iya, karena enak. nggak mau kolesterol ya? Ini nggak, minyaknya bukan minyak
tumis Bu, bukan Bu? Iya, ini jadi minyak asli. Minyak asli ikan kan, ikan karena patin. Nggak ada bumbu ditumis, nggak ada. Iya, patin ini kan Iya. berminyak ya Bu. Iya, sama dengan itu nggak ada, kita nggak pakai Minyak tumis, juga nggak ada ya. minyak, Jadi minyak bumbunya asli. tuh direbus aja ya Bu. Iya, dimasukkan aja. Nggak Dalam ditumis-tumis rebusan. ya. Nggak ada. Berarti sehat ini. Makanya saya bilang kalau ikan patin ini mereka tuh paling doyan, Iya, konsumen, iya, iya. paling penjualan paling tinggi untuk saat ini. Kalau di Palembang itu kan ada juga masak ikan patin tempoyak Bu. Nah Ibu ada buat itu? Pernah Bu, cuma karena kita ini di mana ini di perantauan ini, Oh, ya. tempoyak itu kadang Banyak susah. yang nggak suka ya. Iya, iya, Susah iya. juga nyarinya Bu. Kadang saya udah siapkan, sekarang saya open PO pinang tempoyak. Pinang tempoyak Tapi ya. ada orang yang nggak suka. Iya. Kalau kami suka Bu. Melayu. Kalau orang Sumatera kan suka tempoyak. Sambalnya pun nggak jauh beda kan Bu? Iya, Sambal sambalnya ibu. enak. Enak. Ya, kami pun sambalnya jual juga Bu, seperti ini. Iya. Bu. Nah, ini. Oh, Kami Ibu. ini pun kami karena banyak yang suka juga. Jadi kami seperti ini, sambalnya kami Iya, jual iya. juga. Oh, jual seperti juga. itu. Ini lalapannya pun kami jual juga seperti ini, kami kemas. Iya.